Ya, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mengambil saat teduh sebentar. Saat teduh selesai, kita akan membuka ibadah kita dengan nyanyian pembukaan dari Gita Bhakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lemah, hewan lembuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Helen. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, dari PLK Persekutuan Teruna GPB Kelapa Gading pada hari ini Tuhan, di minggu pagi yang cerah ini. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga segala sesuatunya Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, beracaralah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur Berbalasan. Terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai yang 10. Ayatnya yang ganjil akan dibacakan oleh Mel. Ayatnya yang genap akan dibacakan oleh Andrew. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Diberikannya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Andrew dan Mel. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, hai tunduk menghadap Dia.
Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Helen Nanlohi. Silakan, Kak. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Mungkin mic-nya bisa dinyalain dulu deh, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita mau lihat ini apa penampakan pagi-paginya bagaimana, masih muka bantal kah atau muka yang lain-lain? Mana-mana muka-mukanya nih. Coba lihat. Ini kakak-kakaknya semua ini yang pada narsis pagi-pagi. Yang adik-adik mana ya? Aku coba lihat. Oke. Oke, ada yang kasih dada-dadahan semua. Apa kabar? Baik-baik semua pagi hari ini? Baik. Oke. Kita akan masuk di Baik, dalam Kak. Oh, baik-baik. Oke. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti kita akan coba interaktif ya, karena kalau nggak ntar Kak Helen ngomong sendiri, terus udah gitu adik-adik kayaknya diam semua. Padahal sebaiknya kan kalau bisa kita lebih interaktif ya pagi hari ini ya. Bagaimana suara saya kedengeran? Aman? Dengaran, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Oke, yuk kita masuk di dalam firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan di dalam beribadah yang boleh kami terima dari negara kami tercinta Indonesia. Dan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan untuk boleh duduk diam dan juga bersama-sama merenungkan dan berdiskusi untuk firman-Mu yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Dan untuk hamba-Mu yang akan berbicara, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan minta Engkau memberikan hikmat, akal budi, dan juga penjelasan yang baik sehingga apa yang boleh disampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik kami. Dan kami boleh aplikasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, sekarang Kak Helen akan share screen ya. Ini kalau bisa lihat, kasih tahu. Kalau tidak bisa lihat, kasih tahu juga. Bisa? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak? Oke, bentar. Nah, biar Kak Helen juga bisa lihat ya sama yang lain. Tunggu bentar. Aku coba gedein ya. Sek. Iya. Oke. Nah, ini adik-adik kalau lihat ini apa nih, gambar apa nih? Butler, Miss. Butler. Yang kecil-kecil ini gambar apa nih? Ayo, adik-adik. Butler itu bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Indonesianya apa tuh? Butler. Ayo, siapa-siapa aja nih. Aku coba lihat ya. Di sini ada banyak yang lihat tapi bingung nih. Evan. Apa nih, Evan? Ini gambar apa nih, Evan? Pelayan bawa apa itu? Pelayan bawa apa ya? Ya udah, oke. Ini benar, ini pelayan sedang membawa nampan. Nah, hari ini kan kita belajar tentang layanilah Tuhan anakku. Nah, kita kan bingung nih, apa sih layanilah Tuhan anakku? Ini siapa ini yang jadi anak? Nah, kita akan coba belajar lebih dalam lagi, tapi sebelumnya Kak Helen minta adik-adik untuk siapkan 3 hal. Yang pertama, Alkitabnya ya, atau terserah mau Alkitab hard copy boleh, Alkitab boleh, yang Alkitab yang di-tab boleh, sama yang ini, bolpen sama kertas. Oke, ayo, kalau nggak ada ambil. Mestinya ada sih, karena kan tetap ini masih daring ya dari rumah ya. Kak Helen juga masih kerja dari rumah nih, so far.
Sampai sekarang masih kerja dari rumah. Jadi kita mirip-mirip. Cuma adik-adik sekolah, saya kerja. Saya sudah nggak sekolah lagi. Oke, gimana? Udah siap semua? Bolpen, kertas, sama Alkitab. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk yang berikutnya. Oke. Ini apakah ini ada yang bisa ini jawab? Hugo. Neville Hugo. Iku apa? Itu apa? Amplop gitu yang isinya ada kertas. Amplop sama kertas. Oke, yang lain lagi, Annabelle. Abel mic-nya rusak, Kak. Oh, Annabelle, sorry. Oke. Jadi dia jadi chatting. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, boleh kalau chatting aku susah ngeliatnya. Aku lebih ngeliat muka ya. Gabriela. Apa itu? Sama dia mic-nya juga bermasalah. Oh, mic-nya juga bermasalah ya? Oh, kesian. Banyak yang... Hari ini bermasalah Abel sama Gaby. Oh, Abel sama Gaby agak bermasalah mic-nya ya. Oke. Fine. Terus udah gitu siapa lagi ya? Ini aku lihatnya susah nih. Cristiano, Ano. Itu gambar apa tuh? Yang di sini. Ini gambar apa aja? Kertas di dalam amplop. Kertas dalam amplop. Oke. Tapi sebenarnya kertas dalam amplop ini apa sih sebenarnya? Kan ini kalau kertas dan amplop. Tapi kalau kertas dalam amplop itu digabungkan, itu apa? Surat. Kalau sekarang kan ada kerennya kan, email, electronic mail. Jadi kamu terimanya itu lewat ya email address kamu, lewat internet. Nah, kalau zaman dulu itu di dalam Alkitab itu banyak email nggak? Bukan email sih, zaman dulu belum ada listrik ya, masih pakainya ini. Nah, kalau di zaman dulu itu di Alkitab itu banyak yang istilahnya mirip sama email nggak? Atau kalau dulu kan namanya surat. Nah, sekarang itu kan kita lebih ke email-emailan ya. Nah, kalau di Alkitab itu banyak surat-surat nggak? Ayo. Yang dari PA ini, diajarin nggak? Adakah surat-surat dalam Alkitab? Siapa lagi nih? Coba aku lihat mukanya nih satu-satu. Neta. Di Alkitab banyak surat-surat, Neta? Mic-nya bermasalah juga nggak? Kalau nggak ini aja, Evan lagi. Di dalam Alkitab banyak surat nggak? Banyak. Oke, suratnya apa aja? Kasih contoh. Surat Mazmur. Surat Mazmur? Benar, itu Mazmur itu surat. Ayo. Surat. Surat itu kan berarti ada penulis, ada penerima. Oke? Nah, contoh aja di Alkitab. Ada surat, ya memang kalau secara garis besar surat. Tapi yang lebih spesifik gitu loh. Itu kayaknya lebih banyak di Perjanjian Baru tuh. Surat Paulus ke Roma. Surat Paulus ke Roma. Oke, Hugo buka mic-nya nih. Oke, apa Hugo? Contohnya lagi. Surat Paulus ke Timotius. Ke Jemaat Filipi. Jemaat Filipi. Oh gila, banyak banget ya surat itu zaman ini ya. Dan surat-surat itu akhirnya digabungkan sedemikian rupa akhirnya menjadi Alkitab. Nanti mungkin ada satu sesi khusus barangkali bisa diatur oleh ini ya, dari pengurus tentang kanonisasi. Itu menarik sekali. Suruh aja minta tolong ke Alex yang bawain ke siapa kayak gitu, ke pendeta. Itu menarik sekali. Kenapa akhirnya surat-surat ini, masa surat tiba-tiba kita percaya jadi ini Alkitab. Tapi isinya tuh ada surat ini seperti itu. Nah, nanti kita coba ya itu mungkin yang ke depan. Tapi hari ini Kak Helen akan mengajak kita untuk bersama-sama kita lihat dari surat Timotius, yaitu surat Paulus ke Timotius. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Timotius. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17.
Nah, kita bacanya secara bergantian, wanita di ayat genap, dan setelah itu yang pria untuk ayat yang ganjil. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3, wanita. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, laki-laki selanjut. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah kasihaninya, karena semuanya itu semuanya telah itu telah dilakukan tanpa kulakukan pengetahuan, yaitu di luar di iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak namat, yang esa. Amin. Amin. Oke, nah ini tadi kita sudah baca dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 ya. Nah ini kan ini surat dari Paulus kepada Timotius. Nah sekarang kita akan coba belajar, adik-adik masih ingat nggak itu Timotius itu siapa? Tapi sebelum kita belajar Timotius, Kak Helen mau ngajak adik-adik untuk ini yang berikut ini nih. Ya. Sorry, maaf. Oke. Tiap adik-adik di sini punya keluarga kan? Punyalah, kalau nggak mungkin ya, nggak mungkin tiba-tiba lahir di dunia ini tanpa ayah, tanpa ibu. Nah sekarang saya coba mau ajak adik-adik ini. Di sini ini ada Kak Helen bikin family tree atau apa ya? Family tree apa ayo? Siapa yang tahu? Itu kalau kan bahasa Inggrisnya family tree. Jadi ini kita campur-campur dikit nih. Family tree. Kalau orang bilang family tree apa? Pohon keluarga. Atau apa itu bahasa Indonesianya apa? Aduh, ayo siapa yang mau cek? Silahkan mau Google Translate boleh. Family tree. Ada yang tahu family tree apa? Mungkin bisa jawab di chatnya juga bisa jawab. Coba aku lihat chatnya ada nggak ya? Kalau yang nggak bisa ngomong, apa yang di chat ada yang di aku agak susah ngeliat chatnya. Dari Abel, pohon keluarga katanya. Oh, pohon keluarga. Oke, pohon keluarga apa suka tanam-tanam macam-macam yang lain-lain. Oke, nah di sini untuk family tree ini adik-adik atau bisa kita sering bahasa Indonesia orang suka bilang silsilah. Kalau ada yang pelihara ini ya binatang, anjing, kucing, itu biasa ada stambungnya tuh. Atau bayangin aja ya di toko peliharaan hewan hari gini kalau ada dicek kayak gitu. Kayak dulu kan Kak Helen punya anjing namanya Bos. Ada beberapa adik-adik yang pernah datang ke rumah itu pasti tahu. Bos itu punya stambung. Papanya Bos siapa? Ininya Betulan Bos. Banget nih, Kak. Tuh, ada tuh. Betulan banget ada di meja aku. Kebetulan banget. Perkin, surat silsilah. Nah, kita juga istilahnya gini, masa anjing punya silsilah, kita nggak tahu silsilah kita. Nah, sekarang coba adik-adik ini kan ada kayak gambar-gambar kayak gitu ya, kayak pohon, terus ada ini. Nah, adik-adik coba tulis sendiri deh. Papa adik-adik siapa, mamanya siapa, omanya siapa, opanya siapa. Kalau bisa sampai oyang juga ya oke, no problem. Kan adik-adik sini belum punya anak ya. Nah, nanti kalau ke depan udah dewasa, menikah, punya anak, ya tulislah di bawah itu anaknya ini. Nah, saya sekarang coba dicoret-coret kertasnya. Tahu nggak sih silsilahnya? Mama saya siapa? Saudara saya BTS. Saya 8 bersaudara, 7 BTS yang lain adalah saudara saya. Wes, Korea ini.
Terus mama saya di drakor, bapak saya siapa gitu. Tulis aja. Sudah? Nggak usah tulis nama lengkapnya papa mama. Nama aja, mamanya siapa, papanya siapa gitu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kalau sudah sekarang coba tunjukkan ke ini, ke kaca, ke screen, ke layar adik-adik. Ayo coba tunjukin. Nanti Kak Helen juga tunjukin punya Kak Helen. Udah. Ya, yang udah siap bisa ditunjukin. Tak kenal maka tak sayang. Nah, coba lihat. Bisa dilihat di screen? Oh, udah ada gambar. Oh, gila keren banget sih itu. Itu siapa tuh? Oh, waduh, Anu punya keren tuh. Cristiano Longkutoy. Oh, ada papa, mama. I see. Wow, that's good. Wow, bagus banget. Lebih bagus dari punyanya Kak Helen. Nah, kalau punya Kak Helen cuma gini nih. Kak Helen cuma tulis. Jadi anggap di sini Kak Helen. Nah, di sini kan nanti kan adik-adik juga ada yang tahu Kak Helen saudara sama Kak Alex. Jadi ada juga Kak Edi. Jadi ini ada ada saudara yang lain. Tapi kali ini Kak Helen narsis sendiri. Helen aja. Terus di atasnya Kak Helen, Mama Kak Helen. Mama Kak Helen namanya Tante Nonce. Terus di atasnya ada oma gue. Adik-adik udah nggak lihat omanya Kak Helen, kakak-kakak doang tuh yang banyak beberapa yang pernah lihat oma. Omaku karena ada Chinese Manado dipanggil Oma Chin. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Nanti yang ke bawah ya ini anak lah, ponakan lah, kayak gitu-gitulah. Nah, ini family tree. Tiap orang itu pasti punya family tree. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ayo, ini siapa kira-kira? Siapakah mukanya itu? Ayo, tebak-tebak berhadiah. Ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi adik-adik nggak usah cari kemana-mana. Ayo, adik-adik tahu nggak kira-kira? Mau tebak-tebak aja deh, tebak-tebak buah manggis. Benar syukur, nggak benar juga nggak apa-apa. Nggak ada hadiahnya juga sih. Ayo, kira-kira siapa itu yang Kak Helen kasih gambar? Ayo, itu adalah Timotius. Ini gambar Timotius yang Kak Helen temukan di ini ya, di Google. Jadi ya, apa namanya, ada lukisan Timotius zaman dulu yang di Google. Nah, sekarang adik-adik coba buka 2 Timotius 1 ayat 5. Coba lihat silsilah Timotiusnya ini apa. Dua Timotius 1 ayat 5. Coba baca ya. Nah, habis itu kita coba bikin family tree-nya Timotius nih. Coba cek, ada nggak papanya Timotius? Kan judulnya hari ini, layanilah anakku. Terus udah gitu, apakah papanya Timotius? Ada, disebutkan di situ. Coba deh, adik-adik, coba cek. Kita cek dan recheck. Udah ada yang tahu Timotius? Nih, Kak Helen masukin Timotiusnya ya. Timotius, jeng-jeng. Di atasnya Timotius siapa tuh di Alkitab yang di 2 Timotius ayat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Kak Helen salah. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5 itu ada mengenai silsilah keluarganya Timotius. Ada yang mau tebak? Mamanya Timotius siapa? Kalau nggak bisa diketik di chat. Siapa nih? Caroline Vanya. Mamanya Timotius siapa? Ayo. Pasti di PA udah belajar loh ini. Nggak mungkin nggak. Yunika. Siapa? Eunike. Terserah sih gimana cara nyebutnya. Ada Eunice. Kalau bahasa Inggrisnya Eunice. Eunike ya, itu ada Eunike. Itu di ayat berapa sih di 2 Timotius itu? Ayat 5. Ayat 5 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Nenek dulu nih, neneknya siapa nih? Neneknya dibilang. Louis. Oke. Lois, kalau bahasa Indonesia Lois ya. Kalau itu Louis. Terus udah gitu ibunya Eunike. Berarti
mamanya Eunike, omanya Lois. Nah, itu tuh Kak Helen merahin. Ibumu Eunike. Di situ dilihat bahwa imanmu yang tulus. Nah, itu adalah iman dari Timotius ini adalah sesuatu yang diwariskan ya. Istilahnya diajarkan dari Lois, kemudian Lois menurunkannya kepada Eunike. Istilahnya iman pengharapannya itu yang dipercaya kepada Tuhan itu dari Lois, kemudian turun ke Eunike, kemudian turun ke Timotius. Wah, menarik banget. Ini cuma adik-adik lihat nih, di keluarga adik-adik sendiri, apakah iman yang sama itu juga diturunkan dari opa, kemudian ke papa atau ke mama, seperti itu. Ada keluarga memang yang mungkin sudah menjadi keluarga Nasrani dari dulu, sudah dari Kristen, ya itu seperti itu. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Nah, sekarang yang Kak Helen mau tanya, ini kan Paulus itu berapa kali bilang, nih lihat nih ayat 2, kepada Timotius anakku. Ini maksudnya apa sih? Eunike married sama Paulus. Ayo, Paulus dibilang married nggak? Ternyata Paulus itu married-nya sama Eunike ya, anaknya Timotius. Bener nggak? Anak apa sih ini maksudnya ini? Andrew. Itu maksudnya apa tuh Andrew? Di sini kan ayat 2 ditulis tuh, kepada Timotius anakku. Berarti ini adalah tulisan, kita kan sepakat ya, surat Paulus ini adalah kepada Timotius. Nah, di sini Paulus menuliskan di ayat 2, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Itu apakah itu berarti Timotius adalah anak Paulus atau gimana? Coba siapa yang mau jawab? Coba Cristiano. Tadi yang sudah tunjukin silsilah foto keluarga tuh. Cristiano. Timotius anaknya Paulus atau gimana? Ada yang mau jawab? Coba Hugo. Ayo Hugo. Itu di chat dijawab tuh. Oh, di chat dijawab. Aku nggak bisa baca chatnya soalnya ini. Muridnya katanya. Muridnya, oke, boleh. Selain murid itu, kalau anak itu anak apa tuh? Anak atau anak apa gitu? Ayo. Di chat juga anak boleh. Serani. Anak apa? Anak serani? Anak apa yuk? Anak Mama Ani, Papa Ani, atau gimana gitu loh. Sering banget itu kalau yang Manado atau Ambon pasti, oh Mama Aniku, Papa Aniku. Di situ dikatakan anak, oh ini nih, aku udah lihat chatnya ini baru bermunculan. Oke, Timotius pengikutnya Paulus, muridnya. Oke, nah muridnya itu boleh juga dikatakan di sini. Kenapa sih kira-kira Paulus bilang anakku? Apakah umurnya sama? Umurnya tuaan mana? Tuaan Paulus atau tuaan Timotius? Ayo, siapa yang mau jawab? Jawab aja. Ini kan tadi Annabel bilang murid Paulus. Nah, tadi tuh Timotius adalah anak apa nih? Anak serani. Anak serani dibaptis sama Paulus. Anak rohani ya, bukan anak serani ya, anak rohani. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ya, itu Paulus itu lebih tua dari Timotius. Tetapi Paulus bukan Paulus bukan bapak kandung dari Timotius. Itu seperti itu. Nah, makanya kalau kita belajar Alkitab juga itu penting untuk kita tahu siapa-siapa aja sih di dalam tulisan atau di dalam surat yang terdapat di dalam Alkitab yang kita baca bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini siapa-siapa aja sih yang ada di dalam 1 Timotius
12 sampai 17 ya, yang sudah kita baca tadi, 1 Timotius 1, itu siapa-siapa aja sih yang ada di dalam situ? Ini adik-adik ada yang mau tebak nggak? Ini Kak Helen kasih foto ya. Nah, ini siapa? Kira-kira siapa-siapa aja sih yang kita temui di dalam perikop kita? 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Itu Paulus. Ini siapa nih? Paulus. Kayaknya sih Paulus, kalau Google itu ada Paulus itu salah satu lukisan Paulus itu seperti itu. Macam-macam sih, ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Oke. Terus ini siapa nih? Yesus. Yesus ya, ini Yesus ya. Oke, coba lihat ini Paulus, ini Yesus. Nah, sekarang coba kita sama-sama, adik-adik coba lihat lagi nih. Kira-kira apa-apa saja yang adik-adik pelajari dari Paulus, tentang Paulus, dan apa saja yang adik-adik pelajari tentang Yesus. Oke, sekarang coba dicatat. Dimasukin ke dalam chat aja, nggak apa-apa. Tuh Annabel tulis tuh, ada Paulus, ada Eunike, ada Lois, ada Yesus. Ya, Lois itu yang kita pelajari di dalam 2 Timotius 1 tadi ya, tapi sekarang kita akan lihat di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita khusus fokus untuk 2 orang aja, karena sebenarnya di situ tuh cuma dibilang Timotiusnya itu nggak ada namanya sama sekali. Yang di situ nggak ditulis. Coba kita lihat lagi ya. Ini nih Kak Helen balikin ke yang tadi nih. Jeng balik. Ah, tuh. Ayo. Coba lihat di situ tuh. Paulus yang mana? Aku itu berarti Paulus ya. Dia itu Yesus. Jadi adik-adik coba lihat nih, apa yang adik-adik pelajari tentang Paulus? Apa yang adik-adik pelajari tentang Yesus? Yang mau chat, langsung chat aja, nggak apa-apa. Sekarang Paulus dulu deh. Apa yang adik-adik pelajari tentang Paulus? Ada yang bisa chat? Ada yang bisa jawab? Singkat-singkat aja. Kalau mau ngomong bisa langsung buka mic juga nggak apa-apa. Ini siapa yang... Oh, oke, Gabriela. Apa Gabriela? Ditulis di chat. Tentang Paulus apa nih yang kamu pelajari? Orangnya mau bertobat. Oke. Siapa lagi? Caroline. Terus Hugo. Pokoknya tulis aja nih tentang Paulus. Atau kalau enggak, tentang Yesus juga nggak apa-apa. Tentang Yesus banyak banget nih. Tadi temannya Gabriela udah tulis orangnya mau bertobat. Nah, sekarang coba yang lain. Siapa coba ya? Si Cristiano boleh. Coba di ini, ditulis di chat. Ada lagi? Bisa tulis di chat jawabannya. Jadi biar nanti teman-temannya juga pada lihat tuh. Dulu Paulus gimana sih? Coba lihat nih. Paulus kan tadi orangnya mau bertobat. Sebelum bertobat dia tuh kayak apa sih? Di situ tuh. Jangan gak usah cari di mana-mana. Carinya di 1 Timotius aja. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Coba Hugo, apa Hugo? Gitu. Gabriela tulis lagi tuh. Siapa nih yang tulis ini? Tunggu Kak Helen lihat ya. Oh iya, orangnya mau bertobat, suka membunuh orang yang takut akan Tuhan. Itu dulu ya. Serem ya, si Paulus itu. Dia bilang dia adalah orang paling berdosa di antara yang berdosa. Wah, terpaling. Oke, Evan, ada lagi nggak Evan yang mau di chat ditulisin tentang Paulus? Atau kalau nggak tentang Yesus deh, tentang Yesus apa gitu? Ayat 12 itu ada tentang Paulus tuh. Dia kenapa tuh di situ tuh? Tuhan menganggap dia itu.
Ayo. Ada lagi? Coba Evan. Tentang Paulus tuh Evan. Di 1 Timotius apa tuh? Atau kalau nggak tentang Yesus juga boleh. Tadi Gabriela udah bilang dia adalah orangnya mau bertobat dan dia dulu suka membunuh orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia menganiaya orang-orang percaya ya. Waktu zaman dulu kan belum dibilang orang Kristen. Nanti setelah itu baru ada penyebutan orang Kristen. Tapi waktu zamannya Paulus sih belum. Jadi dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau nggak ini Kak Helen kasih ini deh, kasih kunci-kunci bocoran. Bentar ya. Nah, ini Paulus, ini Yesus, ini Paulus, ini Yesus. Nah, itu Paulus. Tuh. Ada yang jawabannya sama nggak? Mudah-mudahan ada ya. Nah, di sini kita belajar Paulus itu adalah orang yang dianggap setia. Dan dia dipercayakan pelayanan. Pelayanan yang dipercayakan. Enggak, aku matiin video. Suaranya masuk. Oke, kemudian dulu Paulus itu adalah penghujat, penganiaya, seorang yang ganas. Iya, habis ibadah. Habis ibadah, tetap dikasihani. Ya, orang gereja berapa lama? Steven, mic-nya tolong di-mute, masuk suaranya. Oke. Dia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas. Serem ya, ini dulu. Tetapi dia telah dikasihani, dikasihaninya ini adalah, itu adalah Yesus. Dikasihani Kristus, karena semuanya itu telah Paulus lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi dulu Paulus menjadi penghujat, penganiaya, orang yang ganas, karena dia tidak mengerti, karena dia belum memiliki iman. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya dalam kehidupan sekarang itu banyak teman-teman kita yang tidak beriman atau orang-orang lain yang tidak beriman kepada Yesus, mereka yang menghujat, menganiaya, atau menjadi ganas kepada kita karena memang ya mereka belum memiliki pengetahuan atau belum memiliki iman seperti kita. Nah, kita jangan membalas, kita harus ya mengasihani dan berdoa untuk mereka karena mereka belum mengenal Kristus. Nah, kemudian Paulus di sini lagi nih, kasih karunia Tuhan Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada Paulus dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia dari Tuhan itu mengaruniakan iman dan kasih dalam Kristus Yesus kepada Paulus. Jadi dulu orang yang jahat, yang tidak beriman, terus Tuhan mengaruniakan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya Paulus berubah. Masih ingat dulu ya waktu Paulus dulu itu dia jalan menganiaya orang, terus tiba-tiba dia jatuh apa segala itu ada ininya lah, ada apa namanya, ada ceritanya dulu di Alkitab. Nah, kemudian di sini dia bilang gini, saya orang paling berdosa di antara orang berdosa. Dia sampai bilang kayak gitu. Gak ada air. Karena dia membunuh orang-orang ini ya, membunuh orang-orang yang beriman. Oke. Nah, tetapi justru karena itu ini ayat 16 ya, Paulus dikasihani oleh Yesus agar dalam dirinya ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus, di sini kita belajar tentang Yesus, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi Yesus itu sabar. Itu yang kita pelajari tentang Yesus. Dengan demikian Paulus menjadi, lihat ini ada kata-kata yang Kak Helen bold, menjadi contoh. Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Mereka ini siapa? Ya kita-kita. Orang-orang yang setelah Paulus yang kemudian percaya kepada Yesus dan mendapat hidup kekal. Nah, di sini kalimatnya ini walaupun singkat tapi itu lumayan padat dan jelas, di mana dikatakan di sini orang-orang atau mereka
yang kemudian percaya kepada Yesus, kita akan mendapat hidup kekal. Nah, adik-adik percaya nggak kepada Yesus? Kalau adik-adik percaya kepada Yesus, adik-adik mendapatkan hidup yang kekal. Itu jaminan loh, itu betul-betul satu jaminan, bukan ya udah gue percaya deh, tapi gue nggak yakin. Nah, adik-adik harus yakin kalau adik-adik percaya kepada Yesus, adik-adik mendapat hidup yang kekal. Karena ini ditulis di Alkitab, bukankah Helen bikin-bikin sendiri? Seperti itu. Nah, sekarang kita coba belajar sedikit tentang Yesus. Nah, ini Yesus. Di sini dibilang Yesus menguatkan Paulus, kemudian Yesus menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan kepada Paulus. Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Nanti kita coba lihat lagi ya, ada beberapa pertanyaan setelah ini. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Adik-adik ini masih muda, tetapi ke depan, adik-adik ini pasti tambah tua kan? Atau adik-adik muda terus, jadi awet muda, badannya kecil, umurnya ya 12 sampai 14, ya udah di situ aja. Nggak berkembang-berkembang. Tidak, adik-adik pasti akan menua. Kakak-kakak ini lebih tua lagi nanti ke depannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Paulus. Jadi Paulus dikasih kepercayaan kepada oleh Tuhan untuk melayani. Kemudian Paulus memuridkan Timotius yang lebih muda untuk melayani. Nah, Paulus itu tambah hari tambah tua. Waktu dia tulis ini dia juga udah lumayan tua, bukan dia masih muda. Seperti itu. Nah, kemudian ayat 13 kita lihat Yesus Kristus itu telah mengasihani Paulus. Walaupun Paulus orang berdosa, tetap dikasihani. Jadi berarti kalau Tuhan Yesus mengasihani orang-orang berdosa, ya kita juga harus mengasihani orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kemudian ayat 14, Yesus Kristus mengaruniakan kasih karunia dengan limpahnya kepada Paulus dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan yang memberikan pertobatan. Bukan kita loh yang bikin kasih pertobatan, Tuhan yang mengaruniakan pertobatan. Orang bisa jadi Kristen karena Tuhan Yesus itu mengaruniakan iman dan kepercayaan kepada mereka. Bukan kita. Bukan kakak-kakak Taruna. Bukan kakak-kakak PA. Tidak sama sekali. Adik-adik bisa mengerti mengenai siapa Yesus itu karena Tuhan itu seakan-akan kayak memberikan pencerahan. Sehingga adik-adik mengerti dan berkata bahwa, oh iya, Yesus Kristus adalah juru selamat saya percaya dan beriman kepadanya. Itu bukan usahanya adik-adik. Ada juga di Efesus. Itu adalah karya Allah karena kasih karunia. Oke, lanjut 15. Nah, ini nih. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ada nggak orang nggak berdosa? Nggak ada ya. Semuanya berdosa. Karena dosa turunan dari Adam dan Hawa. Jangan salahkan ular loh. Ular cuma ini ya, cuma menggoda manusia yang mengambil keputusan. Kadang-kadang itu kasihan juga kayak iblis kayak gitu. Iblis sih, the devil made me do it. Iblis yang kan dia cuma menggoda-goda, tapi kan kita yang mengambil keputusan untuk ya, saya mau kayak gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi Yesus ini datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kemudian ayat 16, Yesus sabar. Banyak orang-orang berdosa, contohnya kayak Paulus ini jahat banget zaman dulu. Belakangan dengan kasih Kristus di dalam kesabarannya Tuhan itu akhirnya dia diselamatkan, dijadikan orang percaya juga. Nah, Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau kita kan sering sekarang lihat di media, banyak banget ada yang jahat terhadap kita doakan saja karena kita tidak tahu bisa jadi Tuhan menjadikan orang itu orang percaya seperti kayak Paulus. Tidak ada satu orang jahat pun di muka dunia ini yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Itu adik-adik mesti ingat ya. Dan kekuatan doa itu sangat-sangat kuat. Nah, kemudian yang ayat 17, di sini kita harus ingat bahwa Tuhan atau Yesus itu dia layak menerima hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja segala zaman. Ini semua kata-katanya dari Alkitab. Dia adalah Allah yang kekal, yang tak nampak, dan yang esa. Panjang banget itu.
Allah yang kekal, Allah yang tak nampak, dia adalah Allah yang esa. Itu seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut. Sekarang coba adik-adik tulis di ini ya, di bolpen. Di bolpen, di kertas, maaf. Nah, ini yang selanjutnya. Oke, ada yang kenal dengan orang ini? Ada adik-adik yang kenal? Kalau nggak kenal, nggak masalah. Kak Helen juga nggak kenal. Pokoknya Kak Helen cuma ambil aja dari internet karena mukanya kayaknya lucu. Kira-kira orang ini lagi ngapain sih? Bayi ini. Lagi berpikir? Oke, atau lagi selfie? Terserah mau berpikir atau selfie. Nah sekarang, ini katanya ya, ini katanya bayinya lagi berpikir. Nah sekarang bayi yang kecil ini yang masih muda, yang lebih muda dari adik-adik ini lagi berpikir. Sekarang Kak Helen akan minta adik-adik juga untuk berpikir, untuk mengingat masa lalu. Ini nih, untuk mengingat masa lalu, coba tulis di chat box. Pengalamanmu waktu di PA yang paling mengesankan apa, dan siapa kakak layan terfavorit kamu? Ayo, semasa PA. Nggak usah PT, jangan dulu. Jangan PT, jangan PT lah. Kita ngomongin PA kan, adik-adik kan masa lalunya PA kan? Masa lalunya bukan PT. Kalau nanti GP baru masa lalunya PT. Ayo coba. Ayo, apa pengalaman? Bantuin ini si adik ini berpikir. Adik ini masih belum bisa berpikir. Dia cuma pose doang kayak gini. Nah, ayo coba tulis di chat. Tenang, kita nggak bakal bocorin, tenang. Oh ya, ini tadi ada jawabannya dari Annabel juga ya, ini bagus nih. Tentang Yesus, yaitu Tuhan tetap mau memaafkan orang yang sudah menganiaya dia. Wah, luar biasa. Oke, ayo pengalamanmu semasa PA yang paling mengesankan apa? Makan. Makan terus, makan dan makan. Apa? Siapa lagi? Ayo. Itu pertanyaan Kak Helen, itu jawaban Kak Helen tadi ya, bercanda. Nggak ada jawabannya, ada nggak tulis sih. Pengalaman PA, kakak layan favorit juga banyak. Aduh, yang terfavorit kan favorit bukan semua kan, satu. Ya satu atau dua boleh lah. Pengalaman di PA banyak. Yang paling mengesankan, kan pasti ada yang paling kayak kamu suka makan apa? Saya suka makan ini. Tapi yang kamu suka makan, yang paling kamu suka apa gitu loh. Ayo siapa lagi? Ini ada Annabel bilang pengalaman di PA banyak, kakak layan favorit juga banyak. Tenang, kita nggak akan ngomongin, kita nggak kasih tahu kakak-kakak PA yang kamu tulis kok. Tenang aja. Ini rahasia antara kita. Ayo, pengalaman apa yang paling mengesankan? Apakah peralihan? Apakah Paskah? Apakah apa? PA kemana? Hugo, ayo tulis Hugo. Jangan tulis KKPT ya. Itu pengalaman masa kini. Nanti aja itu. Kakak PA aja dulu nih. Oh, retret. Kak Ruben. Wow, oke. Pengalaman yang paling mengesankan, apapun itu yang penting jalan. Oke. Iya, betul. Berarti suka jalan-jalan. Pelayan favorit nggak tahu. Oke. Siapa lagi? Ayo, 2 orang lagi deh. Pengalaman PA. Atau tiba-tiba ada yang bilang, Kak, saya sudah nggak ingat lagi masa lalu saya di waktu di PA. Yang saya ingat masa kini. Saya menghapus masa lalu saya. Nggak sampai gitu kali. Ada, ini CCA. Apa tuh CCA? Cerdas cermat. Apa? Cerdas cermat Alkitab. Oh, cerdas cermat Alkitab yang paling mengesankan sama lomba padus. Wih, kakak layan favorit Kak Ruli. Oke. Terus ini siapa nih? Matea. Pengalaman di PA saat cerdas cermat Alkitab dan lomba padus anak karena seru. Oke. Kak Ruli dan Kak Linda. Wah, seru banget. Nah, ini adik-adik terima kasih sudah membantu si bayi kecil ini ya untuk berpikir. Jadi kita paksa dia untuk menjadi lebih dewasa dikit lah. Bisa adik-adik lihat, ini adik-adik punya pengalaman semasa masa lalu ya. Jadi waktu adik-adik masih menjadi PA, adik-adik itu punya idol.
adik-adik punya kakak-kakak favorit, kemudian adik-adik juga punya kakak layan favorit semasa pelkat PA. Dan kenapa? Nah, ini kenapa nih ada beberapa yang belum bilang favorit karena apa nih? Coba kalau kayak Matea bilang Kak Ruli dan Kak Linda. Oke, kenapa? Oh, karena ini Evan ngomong nih, kakak layan favorit semuanya. Karena semuanya baik dan seru. Kamu baik banget ya, kamu tidak mau menyakitkan hati kakak-kakak yang lain. Jadi semuanya oke. Pengalaman yang paling mengesankan di pelkat PA, retret, karena seru dan aku juga bisa belajar banyak. Oh, bagus. Karena ini tadi berarti ada kakak-kakak yang baik dan seru, terus ada macam-macam. Berarti ini adalah adik-adik flashback nih. Wah, ini ya waktu zaman dulu itu seru ya. Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir adik-adik udah lumayan tua loh dibandingkan adik-adik PA, benar nggak? Semuda-mudanya adik-adik dibandingkan dengan kakak-kakak PT, tetap adik-adik lebih tua dari adik-adik PA. Seperti itu. Nah ini sama Kak Yola. Lupa yang favorit. Oh ini dari Annabelle. Nanti Iren kasih tahu Kak Yola tuh. Tapi dia lupa yang favorit itu ada adiknya Kak Iren. Itu bisa lihat tuh Kak Yola di PA, Kak Iren di PT. Terus yang satunya bukannya di PA juga ya? Kayaknya lupa sih. Oh Kak Kitty juga. Wah ini nih. Dulu waktu TK sama Kak Yola lupa yang favorit dulu waktu TK. Oke. Waktu TK sampai Kak Kitty juga. Sampai sekarang. Wah, ini seru. Seru. Berarti adik-adik punya pelayan-pelayan favorit. Nah, sekarang. Tadi kan ada Kak Helen udah bilang, adik-adik ini sebenarnya sudah tua dibandingkan dengan adik-adik di PA. Nah, sekarang ini coba kita menjadi Paulus nih. Kak Helen mau ngajak kita sama-sama ini menjadi Paulus. Kita masuk dalam satu misi. Oke? Nah, coba sekarang kita coba pikirkan. Apakah saya yang masih muda ini, bisa nggak saya menjadi teladan di usia saya yang masih muda ini? Bisa tidak? Ayo, siapa bilang bisa? Siapa yang kira-kira tahu, saya ini masih muda, saya bisa nggak ya? Ayat Alkitabnya ada yang tahu nggak? Boleh menjadi teladan di usia muda. Nih, ayo kita buka sama-sama nih. Lihat nih. Jeng. Coba, ayo ada yang bisa lihat 1 Timotius 4 ayat 12, ayo kita buka sama-sama. Sama-sama baca ya. Oke. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rendah ini bukan pendek ya. Kalau Kak Helen kan rendah karena Kak Helen pendek. Tapi bukan berarti karena pendek kamu rendah. Tidak. Jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terus itu apa itu? Dalam perkataanmu, dalam inimu, banyak banget tuh. Dan dalam kesucianmu. Jadi kita itu sebagai anak muda, jangan pernah merasa kayak, aduh gue rendah diri deh. Gue kan masih muda. Kamu ini, adik-adik yang sekarang ini, sudah lebih tua daripada adik-adik PA. Jadi adik-adik ini di dalam usia muda, kamu tetap bisa menjadi teladan bagi adik-adik yang lebih muda. Dan juga untuk kakak-kakak yang lebih tua, atau papa, atau mama, tetap bisa. Adik-adik menjadi teladan bagi orang-orang lain. Sama seperti Timotius. Di mana ini 1 Timotius 4 ayat 12, ini adalah surat dari Rasul Paulus yang dia mengatakan kepada Timotius, Tim, lu jangan merasa rendah ya karena lu muda, tapi lu tuh mesti jadi teladan bagi orang-orang percaya. Seperti gitulah. Itu seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan, Kak Helen mengajak kita untuk masuk dalam satu misi. Jeng. Oke, this is the mission. Nah, misi itu kan biasa ada targetnya tuh. Sekarang Kak Helen coba tulis di kertas, kira-kira siapa target kamu? Ayo. Tulis siapa targetmu. Jadi seakan-akan adik-adik berpikir saya ini adalah Paulus. Wah, targetnya siapa? Dan di sini jadi kamu coba pikirkan target Timotiusnya kamu itu siapa? Apakah adik? Apakah adik kamu di keluarga?
adik kamu di PA atau apa, coba kamu targetin deh. Kamu tulisin aja. Targetnya saya kira-kira siapa ya? Nah, terus yang berikutnya, misi ini, kan kamu udah target. Kamu juga punya waktu. Berapa lama mesti menyelesaikan target itu. Nah, ini kamu tulis aja nih, kira-kira berapa lama waktu yang kau perlukan untuk melakukan misi itu. Di sini nih Kak Helen mengajak kita ini untuk menjadi agen Allah. Sudah? Pertanyaannya gampang kok. Targetmu siapa? Gak usah tulis di chat ya, tulis sendiri nih di kertas. Targetku siapa? Aku menargetkan adikku. Aku menjadi Paulus supaya adik saya itu bisa melihat. Terus kira-kira waktu yang saya perlukan untuk menjadi agen itu berapa lama? Itu juga. Oke, sudah? Lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang nih. Oke. Adik-adik, di sini nih banyak ini ya, apa namanya, bumbu-bumbuan. Berapa banyak yang adik-adik bisa ini? Langsung tulis di chat. Oke, ini apa-apa aja. Yuk. Yang bisa lihat? Ada bisa lihat apa di situ? Nah, apa tuh? Ada yang bisa lihat? Saya lihat Brandon Kak. Terserah, boleh. Udah mau deket makan siang soalnya, toh. Saya lihat kaki babi. Nggak ada loh ya kaki babi ya. Sama Brandon nggak ada. Di sini apa nih? Apa-apa aja nih. Ayo, catat. Tulis di chat. Jangan-jangan ada ini jarang masuk dapur nih. Kayak Kak Helen juga jarang masuk dapur. Tapi Kak Helen tahu aja sih. Oke. Apa tuh? Ayo. Yang perempuan-perempuan nih. Kacang hijau. Oke. Apa lagi? Ini bumbu-bumbu dapur loh ini. Jagung. Ush. Jagung. Oh ya, Gabriela sama Annabelle lihatnya jagung. Oke. Langsung Kak Helen langsung ingat perkedel jagung. Oke, lanjut. Apa lagi? Nih, masa cuma kacang hijau sama jagung yang laki-laki? Ayo, Hugo. Sama siapa tadi itu? Ano, ayo. Lihat apa nih? Kayu manis. Oke. Apa lagi? Bawang. Bawang apa nih? Bawang banyak. Bawang merah, bawang putih. Bawang bombay. Bawang, apa lagi? Ada lagi nggak? Oh, Andrew bisa lihat bawang. Jago ini, Andrew berarti suka ini. Bawang putih, Ano lihat bawang putih. Oh, Gabriela kemiri. Kemiri yang mana itu? Kak Helen juga masih agak-agak. Nah, Kak Helen, kalau dibilang Kak Helen cuma tahu rasanya, tapi kadang-kadang kemiri yang mana ya? Oh, ada bawang putih, kemiri. Oke. Apa lagi? Ayo, 2 lagi. Apa yang dilihat tuh? Ini yang kuning-kuning apa nih? Kuning-kuning, ayo. Kurkuma, apa ya itu bahasa ininya? Kunyit, benar. Kunyit, ya betul. Ini apa ya? Ada yang kayak yang dari Manado itu. Mana ya? Yang bikin sampai negara kita terjajah. Ingat nggak? Ayo, ada satu benda yang dari Banda itu bikin sampai banyak banget penjajah datang ke Indonesia. Aduh, ayo siapa yang ingat? Kenari? Oh, itu langsung ingat on beko. Bukan. Kenari itu ini ya dalam bentuk kayak kacang-kacangan kayak gitu. Ini ada yang dari Manado tuh. Biasa kalian suka bikin manisan, suka dibikin manisan. Ayo, ada yang tahu? Itu mahal loh. Buahnya, bijinya. Ini dijajah ya, Kak? Kenapa? Karena ini dijajah kita. Karena itu kita dijajah. Nanti, betul Andrew, pala. Ingat ya pala ya, kalau Manado itu bilang pala-pala itu bedanya lain ya. Pala dan pala-pala. Pala ya, pala, bukan pala-pala. Oke. Nah, jadi ini adalah bumbu-bumbu. Nah, sekarang kita orang-orang Kristen diharapkan juga untuk menjadi bumbu juga. Nah, ini apa nih? Ayo. Apa yang tahu ini, kita sebagai orang Kristen diharapkan juga menjadi seperti itu. Menjadi apa dan apa? Ayo. Terang dan garam, bagus. Garam dan terang dunia, benar. Salt and light. Dan selain menjadi garam dan terang, kita juga harus menjadi agent. Saya nggak bilang bahwa abis ini, ayo adik-adik semua sekolah polisi. Enggak. Tapi kita juga harus menjadi agent atau menjadi agennya Allah. Supaya orang-orang lain itu bisa mengenal Tuhan kita. Seperti itu. Nah, sekarang Kak Helen minta, tulis lagi di kertas.
Tapi kali ini adik-adik tulis di kertas, di belakangnya ya, tulisnya agak gede, 5 hal di sini. Tuliskan 5 perbuatan yang kamu dapat lakukan untuk menjadi agen Allah. Jadi kamu tulisnya gede-gede. Saya mesti ini, saya mesti inilah, saya mesti ini. Kalau Kak Helen sih tulisnya begini, gambarnya terserah nih adik-adik mau gambar boleh, mau tulis boleh. Kalau Kak Helen tulisnya gini. Nah. Nanti abis itu Kak Helen jelasin sendiri. Ini apa nih? Tidak berbohong atau tidak suka gosip. Seperti itu. Atau kalau kayak pandemi sekarang, tidak lupa pakai masker. Jangan tutup mulut pakai masker. Nah, ayo coba adik-adik tulis 5 ya. 5 perbuatan yang adik-adik dapat lakukan untuk menjadi agen Allah. Kan sering ada kayak gitu dari PA. Kamu adalah apa adik-adik? Garam dan terang dunia. Maksudnya apa? Kita mesti bawa garam sama bawa lampu kemana-mana. Ada orang kita garamin kayak gitu, ntar dikira kayak orang ini banyak yang oh ya garamin aja buat usir setan. Aduh itu tuh bohong ya kayak gitu-gitu ya. Orang Kristen kan nggak perlu seperti itu. Sudah siap? Tulisnya gede ya. Nih Kak Helen kasih bocoran deh, ini punya aku kayak gini nih. Nah, saya tidak mau berbohong. Supaya jadi agen Allah, saya supaya dikenal menjadi seorang yang tidak suka berbohong. Terus udah gitu, saya menjadi orang yang membawa damai. Dan juga setelah itu, tidak mau melihat hal-hal yang tidak pantas, kayak di YouTube, jangan buka yang aneh-aneh. Kemudian kalau ada yang orang ngomongin apa, saya nggak mau dengar. Istilahnya menjauhkan diri dari gosip-gosip yang nggak penting-penting, gosip-gosip tetangga. Kemudian kayak itu yang tadi membawa hati, saya istilahnya lebih empati kepada orang, lebih mengasihi. Nah ini Kak Helen ungkapin dalam emoji kayak gitu. Oke, sudah? Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini udah mau habis nih. Nah, berarti garam dan terang ya. Jadi garam dan terang itu lebih ke arah kiasan karena memang itu mempunyai arti. Nah, tapi Kak Helen sekarang minta itu 5 hal yang benar-benar adik-adik bisa lakukan. Jangan kemana-mana nanti, oh ya karena kita ada orang Kristen mesti bawa garam dan terang, terus nanti kemana-mana lu minta sama mama, sama papa tolong ya minta garam, terus minta sama papa minta lampu, terus bawa kemana-mana. Karena kakaknya bilang kita harus jadi garam dan terang. Tidak seperti itu. Oke. Nah, mission ini, is it impossible? Apa possible? Possible apa tidak? Coba adik-adik buka mic-nya deh. Ini udah mau terakhir nih. Possible nggak sih? Misi ini? Hugo. Dari tadi Hugo diam ini. Neville, Hugo. Possible. Bener. Karena Kak Helen bilang possible. Annabelle, gimana? Possible, Annabelle? Bisa nih, bisa. Dari perwakilan dari cewek 1 orang, siapa nih yang bisa suaranya bisa kebuka? Dari tadi ini aku tidak mendengarkan suara wanita-wanita nih. Mission impossible. Mission ini adalah sesuatu yang kan tadi adik-adik udah tulis tuh saya mau ini. Yang tulis kan adik-adik. Berarti kalau adik-adik tulis berarti ya possible lah. Jadi mission ini yang Tuhan minta kita bisa kerjakan. Jadi seperti sekarang udah nggak ada lagi ya di Gading dulu anak-anak PT zaman dulu tuh kita suka bawa ke Gading main apa nih? Pinball. Apa sih ini? Bukan kan? Paintball bukan. Apa nih? Main apa nih? Bowling. Main bowling, bener. Jadi kalau impossible itu pakai bola, beng. Possible, bolanya itu anggap sesuatu yang possible. Jadi nanti intinya kita akan dapat melakukan. Jadi this is possible. In-nya hilang, jadi possible. This is possible. Nah, sekarang Kak Helen minta
yang 5 hal yang adik-adik tulis tadi semua ditunjukkan kepada di di screen masing-masing. Yuk, coba kita tunjukkan. Bisa diangkat gitu di screen masing-masing yang adik-adik ini tadi sudah tulis. Kertas-kertas yang tadi itu yang adik-adik sudah tulis. Ayo, videonya bisa dibuka. Dia dibuka, kalau nggak kelihatan. Nah, itu. Soalnya habis ini kita mau pelantikan nih. Kan adik-adik kan jadi agent. Tadi Kak Helen sudah kasih pelatihan. Kamu coba tulis ini. Nah, sekarang kita mau bikin pelantikan nih. Nah, ini ada kakak-kakaknya nih. Kakak-kakak yang akan menjadi saksinya. Dan habis itu kita foto. Foto. Yang ini ya. Yang adik-adik tulis ya. Jadi ini adalah hari ini kita nggak usah gunting pita. Kita gunting pitanya di screen aja ya. Pelantikan agen-agen, Pelkat, Persekutuan Teruna, GPB, Kelapa Gading. Oke, sudah siap di foto? Coba diangkat gini ya, diangkat ditunjukin, tapi jangan nutupin mukanya. Nanti nggak kelihatan. Nah, jadi bisa agak maju dikit, Yang lain mana? Oh, yang lain saya belum tulis, Kak. Makanya kan Kak Helen sudah suruh tulis tadi. Ayo. Bisa? Yang lain mana nih videonya? Yang lain mana nih? Ketahuan banget nggak tulis nih. Makanya kan tadi saya bilang, siapkan kertas dan bolpen. Ayo, yang belum tulis, tulis. Udah? Udah kebuka semua nggak ya ininya, Pen? Belum nih, ayo yang lain mana? Nevil, Ano, Neta, Mel, Hendro, Cika, Gading. Gading kameranya nggak bisa ya. Oh, oke. Yuk, yang lain mana? Nah, kita akan mengadakan pelantikan secara virtual sih. Nah, jadi dikasih gitu tuh kayak gitu. Jangan begini ya, mukanya nggak kelihatan. Nah, samping aja. Ini berapa orang nih yang lain? Agak majuan dikit tuh. Oke. Ya, siap. Nanti kalau udah siap, Kak Steven hitung 1, 2, 3 deh. Masih deketan lagi kayaknya. Kertasnya nggak kelihatan. Nah, nggak apa-apa lah. Kalau sampai nggak bisa kelihatan banget, yang penting ada kertasnya. Dan nih, yang lain nggak ada nih. Yang lain belum tulis, pasti. Nggak apa-apa. Ya udah, siapin yuk. Ya, siap. Ya, itu tuh. Jangan tutup mukanya deh, jangan tutup mukanya. Jangan tutup mukanya. Nah, ditulis ini. Ini kayak Kak Helen ini ada peace, love, tapi bawahnya bukan pineapple ya, kayak gitulah. 1, 2. Cika, naikkan lagi nih, Cika, gambarnya. Dah. 1, 2, 3. Nah. Oke. Nah, ini tadi yang kita foto, nanti kakak-kakaknya share ke adik-adiknya ya. Jadi hari ini kita resmi menjadi agen-agen Allah. Sudah jadi agen Allah sih sebenarnya, tapi kan diingatkan kembali. Jadi biarlah apa yang adik-adik tulis untuk 5 hal yang adik-adik bisa lakukan, perbuatan-perbuatan itu untuk adik-adik menjadi agen Allah, di mana adik-adik bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, supaya nanti banyak Paulus-Paulus lain juga yang akhirnya menjadi tertarik untuk mengenal Kristus seperti adik-adik mengenal Kristus. Kak Helen sih nggak mau tahu apa aja yang adik-adik tulis, tetapi tiap orang kita berjanji sama Tuhan untuk menjadi agen-agen Allah dan menjadi teladan walaupun adik-adik masih di usia muda. Ingat ya, adik-adik punya Timotius yang lain, mau di Timotius di keluarga, mau Timotius yang ada di PA, itu juga nggak masalah. Seperti itu. Jadi ingat ke depan, bisa jadi, bukan bisa jadi sih, ke depan ini kalau adik-adik menjadi lebih dewasa, adik-adik juga akan menerima pelayanan atau memberikan diri untuk melayani seperti kakak-kakak seperti Kak Stephen,
Kak Iren, karena kakak-kakak ini juga dulu pernah muda. Mereka nggak langsung masuk GP, mereka PA dulu, PT, baru GP. Setelah itu waktu di GP diberikan kesempatan untuk melayani. Jadi adik-adik mulai dari sekarang persiapkan diri menjadi agen Allah supaya nanti kalau diberikan kesempatan untuk melayani, adik-adik sudah siap dan jauh lebih siap. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya belum? Ada yang mau bertanya sebelum Kak Helen tutup? Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di chat. Tidak ada? Oke, baik kalau tidak ada, kita akan sama-sama menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, hamba telah selesai berbicara, dan kami minta Engkau Tuhan yang tetap mau menolong kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadi agen-agen Allah, menjadi saksi-saksi Kristus, walaupun di usia kami yang masih muda. Dan kiranya Tuhan mau menolong kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, Tuhan, menjadi teladan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk gereja kami, dan masyarakat Indonesia secara khususnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati setiap pribadi, khususnya untuk adik-adik yang boleh hadir dan juga boleh mendengarkan dan bersama-sama berinteraksi untuk acara ibadah pada siang hari ini Tuhan, dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan minta Tuhan sendiri yang senantiasa boleh beracara atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Helen untuk firman-nya. Tadi ada yang menarik tuh kayak Kak, Mission Impossible ya. Iya. Jadi kalau Paulus saja dari yang tadinya kejam, membunuhin orang Kristen hingga akhirnya jadi teladan, nggak ada yang mustahil ya Kak, untuk kita semua untuk jadi agen Allah. Jadi bacanya bukan Mission Impossible, tapi Mission I'm possible. Udah kayak Mary Riana ya. Oke. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ya. Ada ujian kah? Ada lomba nggak ada ya kalau lagi pandemi sekarang ya. Tapi kemarin Gracia ada lomba itu tuh, cheerleader. Oh, hah? Gimana caranya lomba cheerleader lewat daring gitu ya? Kayaknya audisi ya Kak Iren waktu itu ya, atau gimana ya? Di-upload videonya terus itu banyak like gitu. Keren banget. Oke, adik-adik yang lain ada yang mau didoakan? Oh, besok ulangan. Evan besok ulangan ya. Oh, PTS apa sih ini, Annabelle? Sorry, PTS apa ya? Pelayan teruna sementara atau apa? Tengah semester ya? Oh, apa yeah. PTS apa tengah semester? Apa Neville? Tadi P-nya? Oh, penilaian tengah semester. Oke. Mesti banyak banget ya macam-macam sekarang ya, zaman-zaman kalian udah ulangan aja gitu. Oke, penilaian tengah semester itu Annabelle tuh kalian catat ya, penilaian tengah semester. Itu maksudnya kayak gimana itu Kak Stephen itu penilaian Penilaian tengah semester berarti ini udah ulangan ya, Abel ya? Iya ya, ulangan ya. Udah selesai ulangannya, tinggal kayak terima rapot itu ya? Oh, oke. Boleh. Kalau gitu udah bisa pasrah doang itu Kak. Iya sih. Kita nggak mungkin minta mujizat Tuhan, kalau Tuhan tolong berikan angkanya bagus-bagus, padahal kita nggak belajar. Pokoknya kita berdoa, Tuhan kasih yang terbaik dan apapun hasilnya kami siap. Ini apa lagi? Oh, F1 ulangan. Oke, yang lain aman? Nggak ada ulangan-ulangan? Oke, ada yang sakit barangkali keluarganya atau ini ada lagi baru? Fanya juga PTS. PTS ya, oke. Kayaknya rapot ini ya. Oke. Fanya PTS, oke. Saya pikir pelayan teruna ini sementara. Ulangan akhir semester, baru mau ulangan berarti Kak. Oh, berarti ulangan ya, berarti itu ulangan ya. Oke. Tapi Annabelle udah mau ulangan atau bukannya tadi Annabelle bilang mau terima hasil aja, enggak ya? Oke. Akhir semester. Ya. Oke, ada lagi?
Kayak ulangan gitu. Oh, oke. Baiklah, berarti itu ulangan ya. Ulangan mid semester test gitulah, Ci. Ulangan. Oke. Ulangan. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada ya udah. Ya kita mulai ya. Ada yang mau didoakan barangkali Kak Steven, Kak Iren? Ya mungkin tetap sehat aja semuanya kayak. Sehat ya. Lu udah masuk kerja ya? Rencana. Udah masuk. Kenapa Iren? Rencana pemilihan pengurus. Rencana pemilihan pengurus. Kapan? Pengurusan baru. Dalam bulan ini Kak, mestinya sih. Astaga, ikut-ikut pilkada ya. Memang waktunya sih, udah waktunya sih. Oke, sip. Yuk, adik-adik mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat yang kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk begitu besar kasih dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami, khususnya kami anak-anak-Mu di Pelkat PT GPB Kelapa Gading. Bapa dalam surga, secara khusus Tuhan, kami minta Engkau menolong kami, memberkati kami, khususnya di masa pandemi yang masih berlanjut ini Tuhan. Kami minta Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Bukan hanya kami Tuhan, tapi untuk keluarga kami juga, dan kiranya Engkau memberikan kami senantiasa kekuatan dan juga kesehatan, dan kami boleh waspada di dalam masa pandemi ini Tuhan, dan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit Tuhan, dan kiranya Engkau menolong kami senantiasa untuk kami tetap, walaupun kami senantiasa menjaga jarak Tuhan, tapi kiranya Engkau menolong kami, sehingga di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami tetap boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan untuk gereja kami, Bapa dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, minta Engkau sendiri yang menolong, memberkati, dari pendeta hingga ke dari pendeta, penatua, diaken, dan juga untuk kelima kategori Tuhan sendiri yang mau turut campur tangan dan memberkati, khususnya untuk kakak-kakak dari Pelkat PT di mana akan bersama-sama memilih kepengurusan baru. Tuhan sendiri yang mau menolong, memberkati, memberikan hikmat sehingga pemilihan yang boleh berlangsung pada bulan ini boleh berlangsung dengan baik, dan Engkau mempersiapkan untuk orang-orang yang Bapak sendiri mau pakai dan tunjuk untuk duduk di dalam kepengurusan Pelkat PT yang baru ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tetap selalu membantu dan memberkati dan menolong kami di masa-masa yang sulit sekalipun seperti ini. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk kami yang akan menghadapi ulangan, dan juga PTS pada minggu-minggu ke depan. Bapak tolong kami memberkati untuk tiap-tiap anak-anak-Mu, untuk persiapan-persiapan yang boleh dilakukan. Engkau menolong, memberikan fokus yang lebih baik, dan juga kekuatan dan juga kesehatan, sehingga boleh mengikuti PTS dan ulangan-ulangan yang ada dengan baik, dan dapat memberikan hasil yang dapat memuliakan nama-Mu saja Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pada pagi hingga siang hari ini Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri yang mau menolong dan memberkati, khususnya untuk negara kami, negara Indonesia di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu ini adalah masa yang sulit, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk orang-orang anak-anak-Mu yang boleh Engkau percayakan duduk di dalam pemerintahan di dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Engkau sendiri yang menolong dan memberkati sehingga nama-Mu saja boleh dimuliakan lewat keputusan-keputusan yang boleh diambil oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, dan juga untuk pemerintah, untuk presiden, dan juga aparat hingga aparat yang terendah. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, memberkati, memberikan kekuatan dan juga hikmat yang daripada-Mu saja, sehingga keputusan-keputusan yang boleh diambil adalah keputusan-keputusan yang boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan kiranya pandemi ini Tuhan boleh berlalu di dalam kasih karunia-Mu. Kami juga minta untuk obat dan juga untuk vaksin boleh dipercepat,
sehingga keadaan ini Tuhan bisa pulih dan kami boleh kembali melakukan aktivitas dengan normal kembali Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong untuk kakak-kakak teruna yang masih ada yang masih WFA, ada juga yang sudah bekerja. Engkau menolong dan memberkati khususnya perlindungan khusus bagi mereka yang sudah kembali bekerja Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong dan memberkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, dan jauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, dan pencobaan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan syukur kami. Kami mau panjatkan ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 287A, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, wahai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Ya, persembahan syukurnya bisa ditransfer ke rekening Mandiri atau bisa dititipin ke Papa Mama ya, untuk sekalian ditransfer melalui ibadah minggu di nomor rekening yang tertera. Untuk doa persembahan boleh minta Ano untuk mendoakan persembahan kita, Ano. Ano. Iya, Kak. Ya. Oke. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami memberi persembahan, berkatilah kami. Biarlah persembahan ini berguna ya Tuhan. Berkatilah tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita, adik-adik. Kita akan bernyanyi dari lagu penutup, Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya,
Doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Kak Helen. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga kini kami telah sampai ke penghujung ibadah kami. Bapa dalam surga, kiranya segala sesuatu Tuhan, puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan, dan persekutuan yang indah yang boleh kami sama-sama rasakan walaupun hanya melalui daring ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyempurnakan itu Tuhan dan memberkati kami khususnya untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, dan kiranya itu boleh menjadi rema dan juga boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan kami boleh menjadi agen-agen Allah yang boleh senantiasa menjadi garam dan terang di dalam kegelapan dunia ini, dan juga boleh menjadi saksi-Mu Bapa dalam surga khususnya untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada-Mu saja, penyertaan dari Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih Kak Helen sudah membawakan firman. Sama. Terima kasih juga adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday, Tuhan berkati. Mic-nya boleh dibuka. Mic-nya atau videonya bisa dibuka. Steven, nanti gue kirim PPT-nya atau PDF-nya kalau ada yang mau. Boleh. Apa-apa ambil. Nah, ya, nanti aku share di grup. Oke, yuk. Thank you. Makasih ya Kak Helen. Ya, sama-sama. Yuk, bye-bye. Adik-adik, sebelum keluar, boleh tahu siapa yang pakai laptop di sini? Tapi ya mic-nya juga bisa dipakai. Siapa aja? Evan pakai laptop? Ya. Neville pakai laptop? Enggak. Ano pakai laptop? Laptop saya dipakai Joel, Kak. Oh, oke. Mel, Vanya pakai laptop? Enggak, Kak. Enggak ya? Vanya? Neta pakai laptop nggak? Pakai laptop. Andrew? Nggak pakai. Nggak pakai ya, oke. Adik-adik gini rencananya, nanti kakak atur juga sih. Yang tadi adik-adik pakai laptop, aku mau jadiin host buat mimpin ibadah PT-nya. Karena kan kalau jadi host, jadi liturgosnya juga butuh share PowerPoint segala ya. Jadi lebih enak operate-nya pakai laptop. Jadi nanti yang tadi udah kakak tanya pakai laptop, minta kesediaannya ya. Kalau misalkan kakak minta untuk jadi host liturgos, nanti kalau bingung caranya, nanti bisa kita ajarin. Ya. Kan tadi tuh PTS tuh, pelayan apa namanya, PTS sementara, jadi bantuin kakak-kakaknya. Ya, jadi pada intinya sih pengennya adik-adik juga kan biasanya juga adik-adik kan yang jadi liturgos kan kalau di HMPT. Kali ini mungkin ya ditambah ada perangkatnya sendiri, harus pakai laptop atau PowerPoint-nya sendiri. Kalau di Zoom sendiri adik-adik pasti nggak sih share screen segala? Gampang lah ya mestinya share screen. Bikin sesi aja, Steven, nggak apa-apa. Ya, kalau emang nanti bingung, nanti aku bisa bikin sesi buat ngejarinnya sih. Gitu ya. Terus tadi beberapa kayaknya demen CCA nih. Gimana kalau kita bikin CCA di online? Setuju nggak?
Kan ada resen, ada segala nih, kita bisa atur kayaknya. CCA semua tuh dari tadi gue sampai bilang, CCA apa ya? Oke lah ya, nanti kita coba range lah ya, kita coba bikin trial CCA di virtual. Kakeknya Timotius namanya siapa? Bingung kan lo? Gue juga nggak tahu. Boleh tuh kayak gitu-gitu tuh. Oke. Nanti diatur tuh, ada yang mic-nya rusak ya, ntar kita coba bikin peraturannya lah. Oh iya, foto bareng yuk. Oh belum, foto bareng. Sekali lagi kita foto. Ayo, Neta, Andrew, Cika. Kalindi ada Kalindi? Matea, backlight, Dek, itu mukamu gelap banget. Coba ganti posisi. Mesti agak majuan, Mel. Gaya normal sama gaya masa kini atau gimana nih? Ayo, Neta nyalain video sebentar, Neta sama Cika. Nah, Mel lebih terang sekarang. Nah, ya, oh ya, terima kasih ya. Hari ini kita diiringi oleh Mel. Yeay. Baik vokal maupun musiknya. Terima kasih, Mel. Neta AFK nih kayaknya. AFK nggak nih Neta? Ya deh, yuk kita foto. Siap ya? 3, 2, 1. Ntar dulu, simpen dulu. Gaya gila. Tetep kan kalau daring kan mesti itu. Neta tadi nggak ada mukanya. Oh iya. Ya. Sekali lagi ya. Gaya biasa dulu ya. Yang biasa dulu. Nanti habis itu yang gila. 1, 2, 3. Oke, simpan dulu. Nah, sekarang yang simpan dulu ya. Sekarang yang gila. Gaya Mission Possible dong. Ya gaya tiap orang gaya lu sebagai agent siapa gitu, agent apa gitu terserah sih. Gaya agent kalau wah situ lihat tuh Kak Steven langsung tuh gaya agentnya kayak gitu tuh. Wuhuu. Agent beras. Nah, tunggu. Gaya agent apa ya? Gua aja nggak tahu. Siapa yang jadi agent beras tadi? Oke, mana nih Andrew sama Cika? Hilang lagi videonya. Yuk, siap. 3, 2, 1. Dah. Ya. Oke. Ini agentnya kayaknya kakak-kakaknya yang heboh banget nih. Dedenya manis aja gitu. Aduh, ampun. Oke deh. Oke. Ya, thank you. God bless. Thank you ya semua. Dadah. Dadah.